Mau kemana? Lihat deh, view-nya keren banget. Kalian lihat kan? Hawanya juga lagi cerah. Ada matahari, tapi nggak terlalu panas. Ombaknya juga tenang banget. Nggak sabar deh buat sampai. Kalian ikutin terus biar kalian tahu aku bakal kemana. Oke, akhirnya tadi kan aku udah nyebrang tuh naik boat, speedboat atau apa gitu. Akhirnya aku udah sampai. Jadi sekarang aku lagi ada di dermaga khusus yacht. Namanya tuh Marina del Rey. Letaknya, kalian bisa tebak nggak di mana? Jadi Gili Gede ini bisa kita capai dari Sekotong. Jadi dari Mataram tuh perjalanan kita ke Sekotong. Habis dari Sekotong tuh ada dermaga untuk nyebrangnya gitu. Nyebrang ya kurang lebih cuman 10 menit aja dan pasti aman kok karena daerah sini pantainya tuh ombaknya ini sih nggak terlalu heboh gitu ya. Jadi seru banget sih, nggak sabar bentar lagi kita bakal jalan-jalan ngelihat gimana sih. Ada restorannya juga karena dan kan di Gili Gede juga ada villa-villa yang lain lagi. Jadi tontonin terus, kita bakal jalan-jalan hari ini khusus di Gili Gede. Yeay, sekarang aku kan tadi kita udah nyebrang, udah nyampe dan aku pas banget nih belum makan, aku lapar. Untungnya Marina del Rey ini juga ada restorannya. Desainnya banyak kayu-kayu dari lantai kayu, meja kursi kayu, udah gitu view-nya deh parah bagus banget. Langsung view-nya tuh ke dermaga yacht-nya gitu. Dan di sini tuh tenang, jadi cocok banget buat kalian yang mau honeymoon, cie. Oke lah, sekarang aku mau pesan makan dulu. Favoritnya apa, Mas? Di sini juga ada ayam geprek, ada juga gado-gado. Ayam geprek, gado-gado. Lalapan juga ada. Berarti lebih ke Indonesian food-nya Ya, di untuk sini. sekarang kita memang lokal saja. Soalnya jadi nggak bisa stok banyak untuk western. Oke, gado-gado sama apa tadi, Mas? Ayam geprek? Ayam geprek, lalapan juga ada kita. Ya udah deh, boleh gado-gado deh, Mas. Gado-gado sama. Terus minumnya minta jus nanas aja. Jus nanas. Tapi nggak usah pakai gula ya. Oke, kasih. Mari. Barusan udah kelar makan, udah kenyang, udah ngeliat juga gimana sih restorannya di Marina. Sekarang waktu kita jalan-jalan muterin Gili Gede. Jadi waktu bangun konsepnya ya kita bikin marina, terus personalnya juga saya handle. Jadi sekarang sambil tunggu project ke depan, jadi sebenarnya projectnya jangka panjang. Jadi kita masih rencana ada pengembangan yang sekarang ini hanya untuk tahap pertama. Jadi ada sampai tahap kelima dan lebih besar dari ini. Cuma mungkin masih tunggu waktu yang tepat. Oh, berarti beda spot-spot gitu tiap tahapnya maksudnya atau dijadiin satu? Kita ya ibarat cuma perpanjang aja, perluas. Jadi fasilitas seperti ini ditambah lagi ada sekitar 4 unit. Jadi kapasitasnya kurang lebih sekitar 300 sampai 400 kapal yacht yang bisa masuk. Berarti memang Marina ini khusus kayak dermaga untuk yacht gitu, nggak ada fasilitas lainnya atau gimana gitu, Mas? Jadi untuk Marina sendiri memang konsepnya itu untuk kapal yacht. Kapal yacht untuk kalau Marina sebenarnya kan internasional, brand internasional.
memang khusus untuk kapal yachts, di mana mereka cuma datang sandar, terus kita supply makanan, listrik dan apa minyak juga, terus parkir kapal yachtsnya juga. Berarti khusus untuk turis-turis yang mau traveling pakai yacht, terus Iya. mereka kayak parkir di sini, terus bisa nginep di marina. Iya, di sini. benar. Berarti kalau ini kebanyakan semua yacht dari customer apa gimana? Iya, ini rata-rata semua. Jadi pemiliknya pemilik pribadi. Oh, pemilik. Pemilik pribadi dan dari berbagai macam negara. Kalau yang ini nih mas, ini yachtsnya yachts apa kayak detailnya? Ini dia dia kategorinya katamaran. Katamaran. Terus yang model yang gitu, modelnya itu monohull. Monohull kayak katamaran atau bisa juga bilang dengan multi hull. Karena dia pakai modelnya dua apa namanya? Dua sayapnya. Sayapnya dua. Memang maksudnya kapasitasnya lebih gede juga kayaknya yang ini ya mas? Iya, jadi sebenarnya yacht banyak model, banyak dari ada yang kecil, dari yang ukurannya paling kecil sampai paling besar. Kalau kayak gini masih dalam kategori yacht. Terus ada yang nanti super yachts, itu lebih ya, agak medium, tuh ada yang mega yachts. Itu yang sampai ukuran sampai 150 yang lebih wow lah. Berarti kalau kayak gini pemiliknya kayak perseorangan gitu, bukan yang kayak untuk Iya. rame-rame gitu nggak? Rata-rata sih personal rata-rata kalau kapal-kapal ini karena mereka cruisingnya kan sendiri. Jadi biasanya dipakai untuk cruising family atau kolega. Terus kalau yang model yang besar yang kayak super yacht itu yang biasanya milik corporate perusahaan, terus mereka sewakan. Cuma kita belum ada fasilitas untuk kapal super yacht. Harus lebih gede. Lebih gede lagi. Karena kapalnya gede, jadi harus fasilitasnya lebih gede. Cuma kita ada tahap ke sana nanti. Semoga ya sesuai rencana lah. Kapasitasnya itu rencana kalau sampai tahap ke-5 itu 300 sampai 400 kapal ya. Banyak ya. Jadi raw modelnya ini kita bakalan jadi marina standar internasional. Sekarang udah standar internasional. Cuma kapasitasnya bakalan yang paling besar. Tapi untuk di Indonesia berarti memang pertama di gede-gede ini? Enggak, sebenarnya sudah ada yang ada di Batam namanya Nongsa Point. Dia modelnya sama, cuma dia apa ya? Dia nggak senatural ini. Jadi kita kan di bay. Kalau mereka itu crate membuat tempatnya. Jadi kita lebih natural kayak posisinya kayak di talut gitu, di teluk. Jadi sebenarnya kalau proyek seperti gini nggak bisa sembarang tempat. Jadi bisa sembarang tempat di mana kamu bisa bangun, nggak. Jadi harus sesuai dengan topografi, terus lokasinya gimana aman, nggak ada ombak, nggak ada angin. Jadi nggak bisa sembarang. Contohnya kalau misalnya di tempat terbuka, kapal yachtnya nggak bakalan mau. Kayak di pelabuhan, contoh kayak pelabuhan umum Lembar tuh kapal yachts nggak bakalan mau ke sana karena nggak safety. Tapi kayaknya aku pernah lihat di dermaga yang mau penyeberangan ke Gili, Trawangan, kayaknya banyak juga deh yacht parkir gitu. Oh iya, karena di Gili Trawangan itu ada di sana posisinya juga namanya Bandara Bay. Tapi mereka nggak seperti gini. Jadi mereka modelnya kayak mencar-mencar banyak gitu ya. Gitu. Bukan yang kayak rapi tapi Iya, gitu. ini kan marina dengan fasilitas. Oh, berarti ini dermaga yacht pertama yang alami gitu, maksudnya tanpa digarap secara sengaja gitu. Iya, jadi kalau fasilitasnya ini memang produk marina. Cuma kalau untuk lokasinya sendiri udah memang aslinya seperti begini. Jadi kita dari segi environmental juga nggak merusak lingkungan. Terus posisinya untuk kapal yacht sendiri juga aman. Jadi ya bagus lah untuk konsepnya. Berarti kalau sampai ke depannya ada tahapan sampai 5 tadi apa? 5 tahap. 5 tahapan berarti memang udah kelihatan banget dong dari sekarang mas kalau opportunity-nya gede gitu. Iya. Sebenarnya sebenarnya rencananya investasi seperti ini sebenarnya udah memang dari pemerintah pusat juga udah mensupport. Bahkan kemungkinan besar tahun depan bakalan Indonesia menjadi destinasi wisata turis untuk kapal yachts. Jadi kita menangnya karena kita salah satu negara dengan kepulauan terbesar di dunia, dan itu salah satu tujuan destinasi untuk kapal yachts keliling, explore.
kita menangnya di situ. Dan kalau di contoh kayak di Singapura kan ya paling cuma city style doang. Iya. Nah, sekarang aku udah punya kesempatan nih dikasih sama Mas Albert buat naik salah satu yacht yang nangkring di sini. Ini yachtnya yang mana nih Mas? Namanya Mas? Ini namanya monohull, nama yachtsnya Basilea. Oke, Basilea. Jadi kelebihannya apa? Terus kapasitasnya Mas? Jadi kalau buat para kapten yachters, mereka kalau kapal kayak gini tuh lebih challenge, lebih ibaratnya tantangan lah, karena kalau kapal ini biasanya kalau begitu anginnya bagus sampai 15-20 knot itu bisa yang sampai miring larinya. Nah di situ bagus, lebih cepat malahan. Oh gitu. Terus dia modelnya ramping, terus bedanya sama yang katamaran itu lebih soft, lebih nyaman. Jadi biasanya orang bilang kapal ya yang katamaran itu untuk yang family yang hanya untuk santai. Jadi ombak ya kapalnya ngikut, jadi nggak terlalu miring. Oh makanya kenapa yang katamaran sayapnya 2 juga lebih lebar kan? Jadi lebih flat, terus lebih ngikutin lah. Tapi kalau gini udah kena angin miring. Enggak, jadi mereka kapal yacht biasanya punya kamar, biasanya ada kamar utama, kamar kru, sama kamar keluarga. Kalau kayak gini ada kamarnya ada 4. Sebesar ini kamarnya ada 4? Iya, 4. Kalau mau nanti kita masuk ke dalam ya. Jadi depan sini ada kamar kru, terus kamar utama di bawah sini, terus ada kamar tamu juga di belakang. Lengkap juga dengan dapurnya, terus living roomnya, toiletnya juga. Jadi ya nyaman kalau berlayar. Cuman kalau jadi sini mungkin kalau ada ombaknya jadi lebih berasa ngepotnya gitu ya Mas. Benar. Jadi kalau misalnya model kayak gini lagi ada ombak, mereka nyari tempat aman, diam dulu, atau enggak udah ada angin bagus baru berlayar lagi. Bentar lagi kita bakal lihat kayak gimana sih dalamnya yacht, tempat tidur dan living roomnya. Kui. Kayak mini apartemen ternyata dalamnya. Cuman kalau interior memang biasanya yacht tuh kayu gini atau memang terserah yang punya sih biasanya Mas? Terserah yang punya, tapi rata-rata sih kayu. Rata-rata kayu. Kenapa masih kayu ya? Pemilihannya ya karena mungkin karena tahan lama juga, terus gampang untuk maintenance. Oh gitu. Tapi nggak semuanya sih, kadang ada yang fiber. Jadi ini ruang. Ini harusnya living room berarti? Iya, ini kita lagi ada perbaikan. Kemarin kapal yachtnya baru dry dock, baru maintenance semua. Jadi mesinnya diganti, segala macam. Jadi ini living roomnya. Terus ini ruang cockpit untuk kaptennya. Oh, berarti nyambungnya ke atas? Nyambungnya ke atas. Kayak misalnya ruang kerja, radio, segala macam. Terus bedroom. Ini kamar tidurnya. Oh wow. Kalau mau masuk silakan. Wow. Oh, kamar mandi dalam ya ternyata? Iya, kamar mandi dalam sih. Keren sih. Oke, nyalain lampunya. Oke. Wah, tapi kalau misalnya lagi berlayar apa nggak pusing ya Mas tidur begini? Nah, tergantung yang berlayar. Oh gitu. Kalau orang yang udah sering berlayar, maka mereka enjoy. Oh, keren sih. Oh, tapi kebanyakan berarti kalau ruang-ruangan di dalamnya tuh memang tertutup gini, nggak ada yang misalnya jendelanya bisa tembus langsung kelihatan luar gitu, nggak bisa? Ada juga. Beberapa, ada yang modelnya jendelanya langsung lihat ke laut. Oh. Seperti kayak gini kan? Ini ini kamarnya kaptennya. Oh, ini kamar kaptennya. Kamar miliknya. Oh. Jadi kamar ini, 2 kamar ini kamar utama dan kamar mandi dalam. Terus yang di sana itu kamar mandi, kamar untuk tamu. Kamar tamu, ya ampun, sampai ada kamar tamunya juga. Ya. Oke. Ini kamar tamu. Terus ini ya dapur. dapur. Terus ini kamar mandi umum dia. Oh. Ada shower, pakai hot water juga, air panas dan dingin. Oh keren. Ini pintu kemana Mas? Pintu ke sebelah. Oh gitu. Kamar sebelah. Wow, unik banget sih memang. Lucu.
Ini model yang lama. Kalau model lama. model lama, model baru tuh biasanya lebih besar. Master bedroom ada. Pakai bathtub, shower. Lebih luas biasanya. Lebih luas. Berarti kalau yang katamaran tuh bisa berapa kamar dong? Mas ini aja 4. Standarnya sih minimal 3 sampai 4. Kalau katamaran ada yang sampai 6 juga. Gede. Soalnya kan biasanya mereka konsep yacht kan hanya untuk keluarga. Paling kamar utama, kamar tamu, sama kamar pro. Oh. Suasananya emang beda banget. Ini kayaknya beda deh sama kalau kapal yang Labuan Bajo itu beda ya Mas ya? Yacht sih ya. Ya aku kurang tahu sih, cuman kan kalau yang di Labuan Bajo itu kan juga kayak berlayar beberapa hari gitu. Oh iya, kalau yacht rata-rata sih konsepnya ya kurang lebih seperti gini. Jadi kayak ibaratnya apa ya, rumah apung lah. Iya, rumah apung. Kelas. Oh, keren sih. Naiknya nih tapi lumayan. Keren banget, Wei. Udah kayak luas, lebar, interiornya bagus banget ya, bersih gitu loh. Boleh dicolong nggak? Nani? Omae wa mou shindeiru. Boleh. Yuk, kita. Wah, keren banget. Ini juga keren banget sih. Kalau yang ini kayaknya lebih klasik gitu loh. Tuh, kayak ala-ala vintage tapi modern gitu ya. Bener Keren banget. Sumpah. Desainnya banyak kayunya, warnanya juga cerah, bersih. Netizen, mau nggak doain aku supaya aku punya satu aja kayak begini? Keren banget, sumpah. Aku ada ikan nyasar dong. Ya ampun, kasihan banget. Hidup nggak ya, anjir, gue takut. Ih, udah kering ikannya. Udah lama sih ini ikannya. Wow, dapat ikan dong. Tapi ikannya udah lama banget. Loh, kok bisa banyak ikan ya di sini? Ikannya udah sampai kering. Ini ikan beneran kan? Iya. Anjir, kok bisa banyak ikan di sini? Lego. Gimana, seru banget kan perjalanan aku hari ini di Gili Gede. Jadi kalian kalau misalnya ke Lombok jangan lupa jalan-jalan ke Gili Gede karena di sini kebetulan ada dermaga khusus yacht ya, bisa nambah pengalaman baru kalian yang sebelumnya kalau misalnya belum pernah tahu mengenai yacht. Dan cukup sampai di sini dulu perjalanan aku hari ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan klik notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru aku lagi. Bye semua.